Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan interaksi manusia dengan jin pra-Islam, nyalakan tanda lonceng dan subscribe. Kalau kalian kapel sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoy. Bismillahirrahmanirrahim. Gengs, interaksi manusia dengan jin pra-Islam. Kontak antara manusia dan makhluk gaib atau bangsa jin ini telah berlangsung sejak peradaban kuno. Kegiatan tersebut kebanyakan berkaitan dengan perdukunan, sihir, dan peramalan nasib manusia. Menurut catatan sejarah, sihir dan perdukunan telah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat Mesir kuno. Bahkan praktek semacam itu masih terus berlangsung di negeri piramida hingga awal abad ketiga Masehi. Teolog Kristen yang hidup antara 150 sampai 215 Masehi, Clement dari Alexandria, bahkan menyebut Mesir sebagai pusatnya para tukang sihir. Pakar mistisme dari Universitas Georgetown, Qatar, Amira El Zain, menuturkan para dukun dan tukang sihir kerap terlibat dalam berbagai proses penyembuhan dalam ritualnya. Tidak jarang mereka melakukan komunikasi dengan makhluk-makhluk metafisik yang mereka anggap sebagai dewa penyelamat. Beberapa makhluk metafisik yang dianggap sebagai pelindung tersebut adalah dewa Bes dan manusia berkepala banteng. Dewa Bes sering digambarkan memiliki wajah jelek untuk mengusir kekuatan jahat di dalam tubuh manusia, ungkap El Zain dalam bukunya Islam, Arabs and the Intelligent World of the Jinn. Nah, bisa dibaca tuh. Jadi biar bisa ada pemahaman, nggak cuma sekedar berdasarkan asumsi aja kita memprediksi jin ini begini begitu, tetapi hanya berdasarkan asumsi. Lebih baik ayo baca buku biar kita pinter, nggak cuma sekedar asumsi yang akhirnya malah membuat perselisihan dan pembodohan umat. Nah, lalu untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib tersebut, para tukang sihir Mesir kuno menggunakan semacam mantra, jampe-jampe, atau nyanyian. Selain itu, mereka juga merajah atau menggambar beraneka ragam jimat pada gulungan papirus dan dinding-dinding kuil raksasa yang dimaksudkan untuk menangkal berbagai gangguan dari makhluk-makhluk berbahaya. Dukun dan tukang sihir begitu dihormati oleh orang-orang Mesir kuno. Mereka sering bekerja bahu-membahu dengan para pendeta atau pemuka agama dan dokter resmi yang ada di negeri itu dalam proses penyembuhan pasien. Ramuan obat umumnya juga diberi mantra-mantra khusus. Karenanya tidak diragukan lagi bahwa ilmu sihir dan obat-obatan melengkapi keterampilan para dokter pada zaman Mesir kuno, ujar pakar Mesir dari Universitas Oxford, Geraldine Harris Pins. Nah, selain Mesir, peradaban Mesopotamia juga menyimpan khazanah ilmu gaib yang luar biasa. Pengaruhnya bahkan menjangkau hingga kawasan timur dekat kuno lainnya, terutama Asia Kecil dan Persia. Sebagian kalangan peneliti yakin para tukang sihir Persia yang menetap di Mesopotamia menggabungkan tradisi rahasia mereka dengan berbagai ritual dan resep yang disusun oleh ahli-ahli sihir dari Kaldea atau Babilonia baru. Praktek sihir dan perdukunan pada peradaban Babilonia kuno terungkap lewat sejumlah tulisan mantra berhuruf paku yang diukir pada tablet-tablet berbahan terakota. Nah, artefak tersebut menggambarkan adanya serangan yang dilakukan oleh sejumlah makhluk gaib terhadap tubuh manusia. Untuk mengusir roh-roh jahat atau setan, para tukang sihir di Babilonia biasanya menggunakan alat tertentu yang disesuaikan dengan jenis penyakit yang mereka tangani. Oleh karena itu, ahli sihir mengidentifikasi setan yang mengirim penyakit ke tubuh pasien, lalu memanggilnya dengan nama-nama tertentu. Kemudian baru mencari metode penyembuhan yang cocok, jelas El Zain. Beberapa nama setan pembawa penyakit yang dikenal oleh masyarakat Mesopotamia diantaranya Utukku. Nah, Utukku ini adalah
Makhluk, gengs. Makhluk ini dianggap sebagai penyebab demam tinggi yang menyerang tenggorokan manusia. Selain itu ada lagi setan alu yang menyerang pada bagian dada, setan galuh pada bagian tangan, dan setan rabisu yang merusak kulit. Untuk menjaga diri dari penyakit yang dibawa oleh setan-setan tersebut dan mengusirnya, orang Babilonia menggunakan mantra yang diiringi dengan dering lonceng. Di samping itu, masyarakat Mesopotamia juga mengenal beberapa dewa yang dipercaya dapat menyembuhkan orang sakit, seperti dewa Ea dan Marduk misalnya, yang diyakini akan datang untuk menyelamatkan pasien setelah menerima persembahan darinya. Ini kata Zen lagi. Nah, gagasan tentang penyakit dan kegilaan yang berasal dari dewa atau makhluk gaib juga tersebar luas di kalangan masyarakat Yunani kuno. Dalam syair The Odyssey atau penggambaran, penyair Homer juga menyinggung soal penetrasi yang dilakukan setan terhadap tubuh manusia dengan cara yang menyiksa. Orang-orang Yunani kuno beranggapan bahwa sebagian besar wabah penyakit disebabkan oleh intervensi dari roh-roh jahat. Karenanya tidak mengherankan nih jika mereka juga banyak mengadopsi prosedur penyembuhan dari kebudayaan Mesopotamia, Kaldea, dan Mesir kuno. Selain dalam urusan penyakit, masyarakat Yunani kuno juga meyakini adanya kekuatan gaib yang mengetahui rahasia kehidupan manusia. Mereka percaya bahwa Pythia atau dukun perempuan Yunani yang mendiami kuil Apollo di Delphi memiliki kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan dunia para dewa dan memberikan ramalan-ramalan yang akurat kepada manusia. Et Nasih Nasrullah. Makhluk gaib nih, sebagaimana manusia yang hidup di dunia, memiliki kehidupan yang sama dengan manusia. Mereka beranak pinak dan membuat peradaban tersendiri. Tugas mereka pun sama, menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala layaknya manusia. Ada yang taat dan ada pula yang membangkang. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu ada jin, berasal dari kata janna istinan. Dalam bahasa Arab berarti tersembunyi. Karena itu mereka tak terlihat. Quran surat Al-A'raf ayat 27. Muasal jin diciptakan dari api, tidak seperti manusia yang berasal dari saripati tanah. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27. Lalu Quran surat Ar-Rahman ayat 15. Lalu usia jin bagaimana? Usia jin lebih tua dari manusia karena diciptakan lebih awal. Nah, jin diciptakan setelah malaikat, gengs. Usia jin bisa mencapai ribuan tahun. Ini dijabarkan melalui Quran surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27. Lalu jumlahnya bagaimana? Diperkirakan jumlah jin mencapai triliunan, melebihi populasi manusia di muka bumi yang hanya 7 miliar. Itu berdasarkan data di tahun 2012. Jadi jin itu lebih banyak populasinya dibandingkan manusia. Nah, sedangkan setan berasal dari kata syatana yang artinya jauh. Setan ini diidentikan untuk menyebut bangsa jin yang membangkang dan durhaka. Tetapi pada dasarnya sebutan setan juga berlaku untuk manusia, bahkan makhluk apapun yang memiliki karakter serupa. Ini dijabarkan melalui Quran surat Al-An'am ayat 112. Sedangkan iblis itu berasal dari kata balasa, artinya golongan yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Jadi kalau misalkan ada manusia yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun, itu termasuk golongan balasa atau iblis ya. Konon, nah iblis tersebut disebut pula Nail sebelum membangkang. Dan karakter mereka ini membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Lalu sifatnya juga ada sombong. Nah, kebanyakan iblis itu memiliki sifat sombong. Jadi manusia yang memiliki sifat sombong, salah satunya adalah sifat iblis. Ini dijabarkan melalui Quran surat Al-A'raf ayat 12.
Lalu mereka ini sebagai penggoda manusia dengan bekal ilmu yang cukup. Diterangkan Quran surat Al-A'raf ayat 14 sampai 17. Sedangkan muasal terdapat dua pendapat nih tentang siapakah iblis dan dari mana muasal mereka. Nah, saya coba jabarkan nih. Berasal dari bangsa jin iblis tersebut. Ini melalui pendapat Hasan Al-Basri, Ibnu Katsir, Al-Jasa dan As-Shinqitih. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Lalu ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 27. Asalnya dari malaikat yang membangkang. Ini melalui pandangan Al-Qurtubi dan mayoritas ulama termasuk Ibnu Abbas. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Dan pola interaksi jin dan manusia. Tiap manusia memiliki horin, pendamping dari kalangan jin dan malaikat. Malaikat dan jin tidak bisa dilihat bentuk aslinya kecuali mereka berubah wujud menjadi sesuatu makhluk yang melibatkan alam bawah sadar manusia. Nah, ini masuk dalam kategori setan atau hantu istilahnya ya guys. Bahkan mereka bisa berubah wujud atau shape-shifting menjadi manusia. Jadi kalau misalkan ada perwujudan jin menyerupai manusia, itu benar-benar ada. Nah, biasa dikenal dengan shape-shifting bahasa Inggrisnya, guys. Nah, jin bisa berbuat jolim kepada manusia, begitu juga sebaliknya. Jadi paham ya? Yang tadi saya jabarkan, interaksi manusia dengan jin pra-Islam artinya sebelum masuknya Islam. Nah, semoga ini menjadi manfaat buat kita semua dan menjadi pelajaran agar kita paham mengenai karakter, sifat, dan penamaan setan maupun iblis. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah subscribe, like, komen. Saya Al-Fakir. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.